Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga di pertemuan hari ini kita bisa ketemu lagi di pembelajaran PJOK dengan materi kebugaran jasmani. Baik, kali ini materi kita adalah kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah mengetahui apa saja aspek yang ada di dalam kebugaran jasmani? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi ketika seseorang itu mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang bagus, maka setelah melakukan aktivitas yang berat, orang tersebut masih bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi gambarannya, ketika orang melakukan tes kebugaran jasmani, misalnya kayak lari 2,4 km, setelah melakukan kegiatan tersebut, orang yang kebugaran jasmaninya bagus, dia tidak mengalami kelelahan dan masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Sejarah kebugaran jasmani, pada awalnya manusia melakukan berbagai gerakan yang pada akhirnya disebut sebagai latihan atau gerakan kebugaran jasmani adalah dengan beberapa alasan, antara lain melakukan gerakan-gerakan, yaitu gerakan yang merupakan salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Jadi zaman dahulu itu manusia itu melakukan gerakan sebagai cara untuk mempertahankan hidup, dan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu adalah bergerak. Kemudian melakukan gerakan jasmani merupakan kebutuhan dasar dan mutlak bagi makhluk hidup. Jadi bergerak itu adalah sebuah kebutuhan dasar dan mutlak. Jadi itu adalah yang menjadi dasar sejarah terjadinya atau terciptanya kebugaran jasmani. Kemudian dengan menjalani hidup yang lebih aktif, yakni dengan terus-menerus bergerak, melakukan gerakan, maka manusia dapat terhindar dari hipokinesis. Hipokinesis itu adalah gerakan yang mati atau sendi-sendi yang mati. Hipokinesis artinya orang itu tidak bisa bergerak ataupun gerakannya itu sangat minim. Dengan melakukan gerakannya aktif bisa membuat tulang lebih aktif, tubuhnya menjadi lebih sehat. Sarana dan prasarana kebugaran jasmani, mengutip dari menurut Agus S. Suryabroto, sarana atau alat adalah segala sesuatu yang diperlakukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan mudah dipindah, bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa tersebut. Jadi sarana itu adalah alat yang biasanya digunakan sebagai pelengkap
melakukan suatu gerakan. Kalau prasarana adalah tempat. Kalau langsung ke contohnya, yaitu kalau sarana adalah seperti bola, raket, pemukul, tongkat, balok, bat, gada, dan lain-lain. Tapi kalau prasarana itu adalah tempatnya, misalnya gor, lapangan, kemudian ruangan, itu adalah prasarana. Nah, ini tadi yang sejak awal saya tanyakan, ada beberapa aspek tentang kebugaran jasmani atau teknik dasar, yaitu ada yang pertama ada kekuatan. Bentuk latihannya adalah bermacam-macam tergantung kekuatan bagian tubuh mana yang mau diasah atau dilatih. Itu squat jam, ada squat jam, kemudian itu melatih otot tungkai dan perut. Push up melatih kekuatan otot lengan, ya, otot lengan dan perut juga bisa. Kemudian ada sit up, itu melatih kekuatan otot perut, nah, atau abdomen. Kemudian aspek yang kedua ada daya tahan atau endurance. Daya tahan ini biasanya berkaitan dengan daya tahan jantung dan paru. Jadi untuk latihannya, bentuk latihannya itu seperti lari 2,4 km, kemudian lari 12 menit, lari multistage. Multistage itu adalah di setiap detik ada tingkatannya, dan itu berkaitan dengan waktu, atau bip test ya, seperti itu. Bisa kalian cari nanti contoh-contohnya. Kemudian terakhir ada lari naik turun bukit, ya, biasanya ada cross country, kemudian downhill, itu juga termasuk salah satu daya tahan jantung dan paru. Kemudian aspek yang berikutnya adalah daya otot atau daya ledak. Daya ledak ini adalah ketika menggunakan sebuah kekuatan yang sekali meledak, ya, artinya otot itu langsung diledakkan, dihentakkan. Itu bentuk latihannya seperti vertical jump, itu untuk melatih daya ledak otot tungkai. Kemudian side jump sama, untuk melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Kemudian aspek berikutnya adalah kecepatan atau speed. Kecepatan adalah bagaimana kita bisa bergerak secepat mungkin. Bentuk latihannya biasanya dengan lari, bisa lari 50 sampai 200 meter, ya, 50 meter, 100 meter, 200 meter. Itu termasuk lari cepat. Tuh. Aspek berikutnya adalah kelenturan atau daya lentur. Bentuk latihannya adalah senam, yoga, renang. Jadi kelenturan ini adalah bagaimana tubuh kalian atau tubuh kita itu bisa bergerak sebebas mungkin tanpa terhalang sesuatu. Itu namanya kelenturan. Biasanya kalau orang yoga itu kan gerakannya kaki sampai ke atas dan sebagainya, tangan sampai ke bawah, pinggangnya sampai melengkung. Itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih biasanya akan boyoken. Kemudian aspek berikutnya adalah kelincahan atau agility, yaitu bagaimana tubuh bisa mengubah arah dengan cepat, yaitu latihannya dengan lari zigzag, kemudian naik turun tangga. Kemudian berikutnya adalah koordinasi, yaitu biasanya menggabungkan dari 2 atau lebih anggota tubuh. Misalnya memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali dengan tangan kiri. Itu koordinasi antara mata dan tangan, di mana mata itu melihat, kemudian tangan kanan dan kiri itu sebagai penggerak. Aspek berikutnya adalah keseimbangan. Ini bagaimana tubuh bisa melakukan
gerakan yang seimbang. Itu bentuk latihannya seperti berjalan di atas balok kayu, kemudian sikap pesawat terbang, kemudian berjalan satu kaki. Itu juga latihan dari keseimbangan. Kemudian untuk tes kebugaran jasmani Indonesia TKJI, ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang, yaitu adalah yang pertama dengan tes denyut nadi maksimum DNM. Ya, ini biasanya dengan lari 2,4 km, kemudian lari selama 12 menit, kemudian tes Harvard Step Test ini tadi. Jadi setiap detik itu ada hitungannya. Kemudian tes lari cepat selama 60 meter. Kemudian ada tes baring duduk atau sit up. Ya, ini untuk jumlahnya bisa bervariasi. Ya, biasanya untuk tes baring duduk ini pasti ada elemen lain yang mengikuti atau aspek lain yang mengikuti. Contoh latihan lain yang mengikuti, contohnya seperti sirkuit training, itu bisa adanya beberapa pos, kemudian di satu pos itu melakukan satu gerakan seperti sit up, kemudian di pos kedua beda gerakan, ada push up, di pos berikutnya beda gerakan lagi, ada vertical jump dan sebagainya. Itu namanya sirkuit training. Itu juga bisa termasuk bisa dijadikan untuk tes kebugaran jasmani. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah tugas yang akan kalian lakukan. Ini ada ketika kalian sudah mendapatkan materi tadi, beberapa aspek atau contoh gerakannya. Berikut saya tampilkan ada 9 gerakan. Yang pertama ada push up, sit up, squat. Ya, squat jump itu beda, squat dengan squat jump itu beda. Kalau squat itu hampir sama squat jump tapi tidak melompat, hanya naik turun. Lututnya ditekuk, kedua tangan posisinya lurus ke depan. Kemudian skipping 60 detik, naik turun bangku, naik turun tangga, plank, kemudian lang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pilih dan lakukan 2 gerakan dari 9 aktivitas di atas. Jadi kalian memilih 2 gerakan saja. Boleh push up, boleh sit up, boleh push up dan sit up, boleh push up dan squat, bebas. Kemudian lakukan di jam efektif di rumah masing-masing. Jadi tugas ini bisa kalian lakukan setelah mendapat penjelasan materi ini, ataupun bisa kalian lakukan setelah materi ini selesai. Tapi yang jelas, jam-jam efektif itu adalah kalau pagi itu setelah ada matahari sekitar jam 8, jam 9. Kalau sore sekitar jam 3 atau jam 4, yaitu merupakan jam-jam efektif. Tidak disarankan untuk melakukan pada jam malam hari. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah rekam gerakan kemudian upload di Instagram. Kemarin saya sudah menerangkan untuk kalian membuat grup Instagram atau akun kelas di Instagram, kemudian diupload masing-masing siswa dengan mengetek akun Instagram saya, yaitu Falak Alamsah, hanya 2. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama meningkatkan kekuatan otot. Ya, dari beberapa aspek atau tugas atau gerakan yang saya pilihkan di atas itu nanti bisa meningkatkan kekuatan otot. Kemudian yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga agar kalian sehat. Nah, ini berikut adalah contoh gerakan yang mungkin ada yang belum paham atau belum pernah
melihat apa itu lang, apa itu plank, apa itu skipping, apa itu squat. Ya, jadi lang itu adalah salah satu kaki ke depan, kemudian lututnya ditekuk. Plank itu adalah menahan dengan kedua siku. Dan squat itu beda dengan squat jump. Seperti itu. Bisa dilihat. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya melalui Telegram ataupun WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.